Untuk semua listener yang tidak menonton videonya, lu mesti nonton videonya. Karena lu akan melihat betapa gua dan Hari ekspresinya tuh datang dari hati, tau gak sih? Ini karena masalah ini tuh deket banget sama kita berdua. Dimana kamu merasa powerless sebagai seorang anak atau sebagai seorang manusia. Motif orang melakukan silent treatment itu ada dua. Yaitu pertama untuk manipulasi. Kayak tadi gue bilang kan, makanya ini kenapa disebut effortful. Jadi lu benar-benar mikir gimana caranya untuk memanipulasi orang. Nah yang kedua, biasanya orang yang melakukan silent treatment itu adalah orang yang dalam hubungannya di interaksi itu tuh berada di lower power. Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Kur Podcast. Akhir-akhirnya gue berpikir kan, kenapa tuh orang pada nontonin podcast kita ya? Kayaknya setiap minggu itu kita ngebahas tentang masalah. Apa orang gak bosen gitu dengerin masalah-masalah mulu gitu? Wah, lu ngomong gitu gue baru tertampar. Iya juga sih, tapi bener juga sih, gue beneran gak pernah mikir gitu. Tapi gue ini kita lagi ngerumpi banyak podcast sendiri nih. Iya, memikirkan kenapa ini terjadi ya. Tapi kalau gue mesti menjawab pertanyaan lu, menurut gue mungkin ini yang paling mendekati jawaban yang gue suka adalah ada orang yang bilang kayak ini menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup gue yang tidak berani gue tanyakan. Bisa gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan hidup yang tidak berani ditanyakan ke orang-orang terdekat mungkin. Mungkin karena misalnya dia merasa orang-orang terdekatnya itu ngapain sih lu nanya kayak gitu, atau misalnya kayak atau mungkin apaan sih lu terlalu kebanyakan judgmental. mikir, iya gitu-gitu. Terus dia tapi itu nggak pernah berhenti di kepalanya gitu kan. Terus dia masih gue harus kemana gitu, dan tiba-tiba muncullah topik kita tuing gitu kan. Terus dia merasa ini gitu. Nah tapi mungkin setelah dia nonton sekian banyak episode, kok kayak hidup gue bermasalah ya. Nah itu mungkin makanya kan kita sering ngomongin keresahan, kegelisahan, tapi tiap minggu gitu kan gue jadi mikir kan, kenapa tiap minggu isi podcast gue kegelisahan mulu, masalah mulu. Bener juga ya. Tapi gue seneng loh Hari ketika ada yang komen kayak, Kak bahas ini dong. Dan misalnya gue merasa itu relate dan gue tahu persis rasanya. Atau misalnya gue merasa itu kayak matter of choice yang gue ingin dekat atau approach gitu ya. Gue beneran, kan kita juga sering tektokan kan, gimana ini anaknya gitu-gitu. Tapi you have to be honest, you enjoy this right? gue beneran enjoy membahas masalah gitu. Itulah kenapa kita nggak merasa ini sebuah masalah kan? Karena kan sebagai podcaster ataupun orang yang ngebahas tentang sebuah masalah langsung, itu kan cara kita untuk berdamai juga dengan masalah-masalah kita kan. Tapi untuk pendengar kita ini yang kadang gue mikir kan, kadang apa yang mereka cari ya dari podcast kita ya? Kadang apakah benar-benar mereka bakal mendapatkan sesuatu dari masalah-masalah gue gitu misalnya? Ya mungkin adalah insight baru lah, mungkin cara kita menghadapi masalah kita tuh bisa kayak gimana. Terus ya point of view baru kita aja lah yang mungkin kadang nyeleneh atau unik gitu. Kadang-kadang nggak perlu dapat sesuatu mungkin sesimpel kayak ternyata gue gak sendiri gitu loh Hari. Ternyata ada juga orang di dunianya mengalami ternyata gak cuma 1, 2 gitu. Orang dengan happy membicarakan masalah hidupnya di publik tau gak? Tapi lo lihat gak sih di komentar yang video terakhir yang manipulatif itu, ada yang komentar kayak terima kasih ya, apa sih diskusi atau ngobrol kalian itu bisa membantu banyak orang. Dan ya kalau itu adalah hal yang terjadi sih, I cannot be more thankful ya Har. Iya benar. Apa yang kita lakukan, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan ripple effect atau domino effect, kan kita nggak pernah tahu kan. Yang kita bisa lakukan adalah ya gue bermasalah, gue kasih tahu lo gue bermasalah gitu. Gue harap itu menyelesaikan masalah lo gitu. Apa sih? Kita berangkat dari apa ya, ingin berdamai dengan keresahan kita sendiri, terus perlahan-lahan kita mengumpulkan teman-teman yang mungkin punya masalah yang cukup mirip ya. Punya masalah cukup mirip, terus mencoba untuk mencari solusinya di podcast kita kali. Dan tapi kita nggak pernah literally menawarkan solusi lo harus melakukan ini, melakukan itu, tapi kita lebih ke kayak apa ya, proses berpikir lagi gimana cara kita menghadapi perspektif, gimana cara kita menghadapi satu masalah gitu. Instead of kita ngasih solusi A B C D, tapi lebih ke apa ya? Kalau orang bilang itu kita kasih alat pancingnya lah, biar mancing sendiri gitu. Ya biar lo bisa makan terus gitu. Jadi jangan cuma dikasih makan doang gitu kan. Tapi ini juga ya Har, kan banyak juga yang bilang, menurut gue ini podcast tuh bagus, tapi kenapa belum banyak yang dengerin. Semakin kesini meskipun ya pertumbuhannya terlihat gitu ya, sebetulnya bukannya gue desperate, kenapa ya pelan banget dan segala macam.
Actually I expect that. Kan dari awal lu datang Kita perlu gue udah tahu pansos kan. gak sih? Wah berat nih. Gue bukan kayak gitu orangnya. Dan lu juga bukan kayak gitu kan. Itu pasti berat banget buat kita. Bang, I mean gini. I mean pansos dalam artian bukan literally kita emang memanfaatkan keviralan tentang sesuatu atau memanfaatkan ketenaran orang aja, tapi step up our game untuk ngediscuss sesuatu dengan orang baru, berkolaborasi, benar juga. Tapi memang itu tantangan kita juga sih. Kalau misalnya nanti misalnya one day menurut kita topik itu benar-benar stuck di kepala kita, terus kita merasa ada resource yang lebih bagus, ya menurut gue nggak apa-apa juga. Sebenarnya tapi banyak kan itu juga sih? kita harus banyak banget sebenarnya. Tapi kan kita juga harus punya bergain point di mana orang itu kira-kira tahu kan apa yang bakal dia hadapi gitu loh. Masih kayak kalau misalnya kita approach di mana kita belum ada karakter, terus dia kayak ini siapa, ini apa, kan kasihan juga dianya kan, gitu sih. Ya semoga cukup lah bargain power kita kalau misalnya kita mau approach orang gitu. Amin lah. Kita harus berusaha lah, kita tetap harus berusaha dan ya ditunggu aja. Semoga kedepannya bisa kesana. Tapi gini loh, maksud gue tuh mau bilang bahwa kenapa kok ini pertumbuhannya pelan? Karena pertama pendekatan kita tuh kan tidak terlalu umum ya, benar. Ya, terus kedua kita tuh ngebahas masalah kadang terlalu dalam juga kan. Hari sering bilang kayak orang nggak ngerti deh. Oh iya orang nggak ngerti, oke. Terus kemudian kita harus mencari cara untuk lebih relate gitu. Jadinya kenapa ini tumbuhnya pelan? Karena gue dan Hari tumbuhnya juga pelan. Ya sering kita ngebahas tentang masalah, kita juga belajar untuk menjadi orang baik. Ngemeng-ngemeng nih tentang masalah nih. Lu pernah gak saking besarnya satu masalah, lu gak ada jawabannya, lu gak tahu solusinya apa, dan satu-satunya jawaban yang bisa lu lakukan pada saat itu adalah lu tinggal tidur. Pernah gak lu merasakan hal kayak gitu? Untuk semua listener yang tidak menonton videonya, lu mesti nonton videonya. Karena lu akan melihat betapa gue dan Hari ekspresinya tuh datang dari hati, tau gak sih? Ini karena masalah ini tuh deket banget sama kita berdua. Dimana kamu merasa powerless sebagai seorang anak atau sebagai seorang manusia. Kadang gue gimana ya? Gue takut banget ngepromosiin podcast kita, apalagi ke orang-orang terdekat ya. Karena apa ya? Isinya masalah-masalah yang sering gue hadapin gitu. Jadi gue jadi merasa ditelanjangi gitu. Jadi gue takut gitu kadang. Ya itu rasaku dulu gak pernah mempromosikan bukuku toh Hari. Sekarang kamu tahu rasanya kan? Oh iya, gue pernah nanya hal yang sama ya. Iya benar. Iya kan? Lu tahu rasanya kan? Ya tapi anyway, untuk menjawab pertanyaan tuh, dulu gue tuh kan tipe orang yang meledak-ledak ya. Waktu gue masih punya banyak energi dan waktu gitu ya. Dulu tuh gue tipe yang kalau misalnya merasakan sesuatu yang gue gak bisa terima tuh makanya gue sampai kickboxing, gue sampai muay thai itu kan hanya untuk meluapkan kemarahan itu kan sementara. Supaya gue mukul orang tapi legal gitu loh, pada saat itu gitu. Dan gue bayar gitu kan. Jadinya gue gak mukulin ya, gue latihan ya. Iya. Sparring lah. Nah itu kan sekedar untuk melampiaskan kemarahan gue. Tapi kemudian semakin tua gue merasa gak ada gunanya gitu loh. Gue cuma sakit doang tangannya. Habis duit gue bayar orang gitu kan. Terus dan gue gak kemana-mana. Jadi makin kesini ya solusinya tuh gue dua sih. Either gue jalan gitu ya. Gue jalan tuh bisa berjam-jam loh Hari. Hanya untuk meluruskan kepala gue. Atau kedua gue renang. Karena kalau renang kan sendirian gak mungkin digangguin kan. Itu untuk meluruskan kepala gue. Atau ketiga bener kata lu, gue tidur. Soalnya gini, gue gak tahu ini perasaan gue doang atau memang umur kita semakin tua atau semakin dewasa. Dulu tuh gue merasa setiap gue punya masalah, gue tuh selalu bisa cari cara untuk mendapatkan solusinya. Apapun solusinya. Bisa kayak nanya ke temen atau dapat inspirasi dari mana gitu. Pokoknya selalu ada aja solusinya. Tapi semakin kesini gue ngerasa kayak, loh kok gue gak menemukan solusi ya? Kok gue gak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini ya? Dan karena masalahnya udah terlalu besar, dan gue gak tahu gimana cara menyelesaikan masalahnya, kadang gue jadi stres sendiri. Dan ketika gue stres, gue gak bisa ngelakuin apa-apa. Satu-satu hal yang bisa gue lakukan adalah istirahat, tidur. Lu paksa diri lu untuk tidur gak sih? Iya, untuk beristirahat. Gue gak tahu apakah itu cara gue untuk mendelay sebuah masalah, atau cara gue untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih besar aja. Gue gak tahu apakah gue lagi mendelay atau gue menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau dari lu gimana? Sebetulnya gue setuju banget
pada waktu kan gue pernah cerita dulu gue pernah anxiety parah itu. Iya. Gue akhirnya belajar soal sebenarnya apa sih yang dilakukan otak ketika kita tidur gitu. Memang ketika kalian aneh itu belajar aneh-aneh. Nah, gue pernah belajar itu dan ternyata banyak sekali yang terjadi ketika lo bermimpi, ketika lo mengistirahatkan otak lo. Karena sebenarnya ketika lo tidur pun otak tuh kan nggak diem kan, nggak berhenti bekerja. Benar. Kan. Itu memperbaiki sel-sel gitu. Jadinya memang salah satu solusi yang mungkin bisa ditempuh adalah tidur dulu. Karena kadang-kadang ya Har, kalau lu udah terlalu kebanyakan mikir tuh gak bisa tidur loh Hari. Itulah kenapa ada orang yang insom kan. Jadi menurut gue kalau lu masih bisa tidur itu masih bagus banget loh. Lu paksa lu tidur badan lu masih mau nurut gitu. Kadang-kadang badan tuh udah gak mau nurut loh Hari. Karena kepalanya ya gak bisa shutdown gitu kan. Tidur itu atau istirahat itu kayak menjadi salah satu solusi yang paling bisa gue lakukan mungkin pada saat itu. Ketika gue punya masalah yang besar yang gak bisa gue hadapi ya, yang gue gak tahu solusinya. Karena kalau misalnya gue berusaha untuk mencari solusi untuk sebuah masalah besar yang gue gak tahu jawabannya, kayaknya kemungkinan gue bakal melakukan kesalahan besar itu makin besar gak sih peluangnya. Jadi mending gue istirahat, terus gue take back for a while untuk melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang jauh lebih besar, supaya gue gak gegabah gitu membuat sebuah keputusan. Sebetulnya bagus banget sih Har, karena menurut gue itu adalah bentuk kedewasaan gak sih? Yeah. Karena kalau anak kecil tuh kan gak mungkin bisa disuruh menahan diri apa segala macam kan. Itu kan pasti mereka lu udah pingin langsung konfront aja gitu, lu udah pingin langsung maju ngelabrak gitu. Itu kan masih belum adanya kedewasaan gitu. Bener. Itu kan. Tapi kemudian orang tuh kan pasti mempertanyakan nih Hari, konteksnya apa nih masalahnya? Kenapa lu sampai sebegitunya? Sebenarnya konteksnya bisa banyak sih, kan masalah yang kita hadapi besar kecilnya kan tergantung tuh. Tapi mungkin yang masalah yang paling sering orang-orang hadapin, terus yang paling susah lah misalnya itu masalah pekerjaan misalnya. Masalah pekerjaan, masalah dengan orang tua, keluarga, yang kadang itu masalah yang kompleks banget dan solusinya itu gak bisa literal gitu. Tapi ini yang mungkin sering terjadi sama anak-anak sekarang gak sih? Anak-anak sekarang itu nyebutnya itu silent treatment. Lo pernah dengar gak? Apalagi anak-anak kantor pasti familiar banget kan. Nah biasanya silent treatment itu punya konotasi negatif. Orang menganggap orang-orang yang melakukan silent treatment itu mereka lari dari tanggung jawab mereka. Tapi gue berpikiran yang sebaliknya. Gue melihat silent treatment itu bukan lari dari sebuah masalah. Iya memang kita postponing reality, tapi for better good gitu. Menurut lu sendiri nih, silent treatment itu salah gak sih sebenarnya kalau misalnya kita lakukan gitu? Oke. Aku akan sangat jujur lah ya. Jadi kita trigger ini kan dari keresahan kita. Memang gue sama Hari ini kan lagi proses menuju kedewasaan ya. Sehingga kemudian kita tuh sering mengalami kayak gue tuh gak terima Har, tapi gue mesti apa? Atau kayak kenapa ya Ci kayak gini, gue mesti apa? Kayak gitu-gitu. Nah jadi sebenarnya ini adalah keresahan yang udah lama ada di kepala kita dan di hati kita gitu. Tapi kemudian ketika kemarin ada yang request, itu ada labelnya, namanya silent treatment gitu kan. Sehingga kita kemudian bisa riset, oh gue kok ada perasaan relate gitu loh. Sehingga kemudian kita, oh yaudah ini aja Har, karena kayaknya kita bisa deket konteksnya. Ternyata kata-kata yang relate itu kata-kata yang benar itu silent treatment. Yang lebih menggambarkan situasinya. Iya, yang tadi kita bahas, kita tidur dan segala macamnya itu salah satunya adalah itu silent treatment. Nah, makanya kemudian kita kan gue mencoba mencari tahu ya sebenarnya si ini tuh apa gitu. Karena kan selama ini kita hanya sebagai pelaku, sebagai orang yang melakukan saja, tapi kemudian kita nggak benar-benar tahu kan. Gue tuh stumble to one kontennya dari Mel Robbins. Lu pernah tahu nggak? Nggak tahu. Siapa itu beliau? Dia salah satu penulis yang terkenal juga. Dia salah satu pembicara yang terkenal juga. Bagus konten-kontennya dia bagus. Dia Mel Robbins ini nulis bahwa I'm paraphrasing ya, tapi intinya adalah ini kata-katanya dia. Apa tuh? Mel Robbins said silent treatment is a toxic behavior. Silent treatment itu malah toxic. Ya, menurut Mel Robbins. Kenapa tuh? Gue nggak mengquotes ini untuk kemudian podcast war atau untuk yang lain dia. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa ini men-trigger gue untuk mencari tahu. Kan gue tuh kan cukup tertarik pada kata toxic ya. Karena menurut gue toxic itu tuh berat banget gitu loh. Untuk mengatakan sesuatu toxic tuh kayaknya harus sesuatu yang super serius dan parah gitu. Nah kemudian gue cari tahu kan sebenarnya silent treatment tuh apa. Kenapa kok harus dilabelin toxic gitu kan. Jadi ternyata meskipun silent treatment tuh adalah sekarang istilah dari Jaksel yang digunakan untuk segala hal gitu ya. Tapi ternyata itu adalah
kata-kata yang terlalu digunakan sehingga diminishing return, Har. Oke, gimana jadi tuh? kadang-kadang orang menggunakan diminishing return tuh jadi saking seringnya dipakai, orang jadi nggak ngerti arti seharusnya. Iya, Karena iya. kayak dikit-dikit silent treatment, apa-apa silent treatment Iya, gitu. iya. Padahal Pergeseran ternyata makna. silent treatment, iya, Iya. padahal ternyata silent treatment itu tuh adalah sesuatu yang super serius loh. Oke. Itulah mungkin kenapa si Mel Robbins ini mengatakan itu toksik, karena dari zaman dulu, di zaman masih Masehi, sebelum Masehi gitu ya. Iya. Itu tuh ternyata silent treatment ini digunakan untuk banishment tuh apa, Har? Mengucilkan. Mengusir. Iya, untuk mengusir atau mengucilkan orang dari society loh, Hari. Oke. Jadi silent treatment itu adalah sebuah bentuk nyata social rejection. Oke. Dan tidak ada hukuman yang lebih parah untuk manusia daripada social rejection. Oke. Itu damage-nya itu nempel di kepala dan tidak akan pernah lupa. Itulah kenapa sebetulnya silent treatment itu tuh sampai sekarang masih dipakai di berbagai bentuk edukasi anak atau segala macam, karena memang impact ke kepala kita atau ke emosi kita tuh senempel itu. Oke. Si silent treatment ini. Jadi kalau misalnya ada orang nanya sebenarnya silent treatment itu apa? Itu adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat orang lain merasa mereka menerima social rejection. Itulah kenapa siapapun yang merasakan itu pasti kena. Ngerti gak sih, kayak kerasa gitu loh. Iya, benar-benar. Iya gak sih, kayak mau bentuknya apa tuh pasti nempel ada di subconscious kita, di mana kok nggak enak ya gitu. Nah, karena ini yang gue nggak tahu gitu. ya. Ini yang gue nggak tahu. Tapi dulu ya di kantor pertama gue, beberapa bulan terakhir sebelum gue memutuskan buat resign itu, salah satu manajer di perusahaan gue itu pernah ngomong, ada perasaan aneh apa ini? Seakan-akan akan ada prajurit yang mau tumbang gitu. Prajurit yang mau tumbang itu kayak misalnya ada orang yang mau keluar gitu. Terus dia bilang kan, ada masalah nggak? Dia nanya gue dong, ada masalah atau apa enggak? Gue bilang nggak ada. Tapi ternyata unconsciously itu secara nggak sadar gue melakukan hal itu. Tapi gue nggak tahu gue melakukan silent treatment sebenarnya. Gue memang merasakan ada yang gak enak lah. Cuman kan gue lebih gak enakan lagi buat ngobrolinnya kan. Jadi secara gak sadar gue melakukan silent treatment. Dan itu kerasa ke manajer gue pada saat itu. Kayak dia bilang, iya kan, padahal lu merasa itu subtle kan. iya. Kayak dia bilang kayaknya ada prajurit yang mau tumbang gitu. Dan gue ingat banget. Gue inget banget sama beliau. Memang benar. Jadi kalau misalnya dibilang silent treatment itu nyata atau enggak, ini tuh nyata banget, Har. Karena Kerasa gue bacain banget. datanya ya, 75% manusia itu merasa pernah menerima silent treatment. Iya. Itu kan besar banget dong. Iya. Dan 67% itu pernah melakukan silent treatment. Jadi kalau di rata-rata hampir 7 dari 10 orang yang kalian temui itu tuh ngerti rasanya silent treatment gitu. Nah yang 3 ini mungkin nggak tahu, entah nggak tahu, nggak ngaku, apa nggak ngerti gitu kan. Iya. Jadinya ya nggak tahu gitu. Nah tapi ini berarti fenomena yang sangat umum. Jadi kalau misalnya, menurutku kalau kalian mendengarkan podcast ini, mulai dari sekarang coba jangan terlalu menyepelekan istilah silent treatment gitu. Karena itu adalah sesuatu yang menurut gue lu harus aware kalau lu menerima itu atau kalau lu melakukan itu gitu. Takutnya karena orang terlalu menggembar-gemborkan silent treatment terus kemudian lu merasa itu adalah hal yang umum untuk dilakukan dan boleh dilakukan siapa saja di segala situasi. I just want to say that it's not correct, it's not the right thing to do gitu. Nah, berarti silent treatment bukan suatu hal yang boleh kita lakukan sebenarnya. itu bukannya nggak boleh, Hari, tapi lo mesti aware bahwa itu sesuatu yang serius. Jadi maksudnya bukannya nggak boleh ya, maksudnya kalau misalnya kayak orang tua men-silent treatment anaknya untuk sebuah tujuan dan segala macamnya, tentu boleh dong, asal mereka melakukannya secara sadar dan kemudian mereka tahu konsekuensinya tuh apa dan kenapa mereka melakukan itu, kemudian ujungnya tuh apa, kayak gitu-gitu loh. Jadi jangan sekedar kayak oke, semua orang silent treatment so I'm doing it gitu. Ini bukan kayak datang ke konser tuh lo ikut sembarangan, itu tuh bukan ya. Jadi lo mesti aware dengan apa itu silent treatment dan kemudian itu tuh apa, bentuknya apa, segala macam. Gue tuh belajar. Jadi ternyata silent treatment itu tuh bukan cuma satu doang, Hari. Bentuknya itu ternyata ada banyak. Jadi orang nyebutnya ada yang noisy silence sama ada yang quiet silence. Noisy silence ini biasanya, kok noisy silence bahasa Indonesianya apa, Hari? Noisy silence. Diam tapi berisik. Noisy silence. Oke. Gue agak literally tahu gitu. Noisy silence tuh gini, lu tau gak sih kalau anak kecil dimarahin terus lari banteng pintu, tantrum, nggak ngomong apa-apa tapi berisik, tapi dia pengen semua orang tahu gue marah gitu. Itu masih bentuk itu kan gampang kelihatan gitu kan. Semua orang udah tahu gitu lah. Nah, lagi tantrum. Tapi ketika lu dewasa itu kita mulai pindah ke quiet silence. Jadi bener-bener
judul penelitian yang tak baca ini adalah When Silence Speaks. Bagus banget gak sih? Oke. Kayak lu diem tapi lu berbicara gitu. Nah itu bentuk kedewasaan. Itu enggak sih, maksudnya itu adalah bentuk yang bisa dilakukan oleh orang dewasa gitu. Bentuk-bentuknya itu adalah tadi yang lu lakuin hari, holding back. Oke. Kayak lu nahan karena menurut lu gak bisa nih gitu ya. Lu nahan. Terus bisa juga lu tuning out. Jadi lu mendistraksi diri lu. Misalnya ada orang ngomongin sesuatu ya, tapi lu gak nyaman ngomong itu sama dia, terus kemudian lu ngalihin topik yang lain. Itu adalah bentuk silent treatment, karena orang ini pasti ngerasa kok dia gak ngewaro omongannya tadi ya gitu loh. Gak sih? Kayak gitu. Terus ada juga lu shutting down. Jadi lu bener-bener ya diem aja gitu. Kayak, ya mungkin kayak lu sama manajer lu gitu, gak apa-apa kok gitu kan. Itu kan shutting down, salah satu bentuk shutting down. Atau lu habis itu ya cutting off ya. Lu usir aja orang itu dari hidup lu gitu. Nah jadi gue tuh memperkenalkan macam-macam ini karena silent treatment itu tidak berarti lu mengunci mulut ya. Benar. Jadi kalau misalnya lu berpikir silent tuh literally lu diem doang, atau misalnya lu diajak ngomong gak ngewaro, ya itu udah jelas silence. Tapi kan ada banyak bentuk yang jangan-jangan lu tuh gak sadar bahwa itu lu lagi melakukan silent treatment. Jadi maksudnya itu silent treatment itu sebenarnya boleh atau nggak boleh sih kita lakukan tuh sebenarnya? Kalau aku ya Hari, kalau dulu waktu gue masih merasa gue tidak mampu menyelesaikan apapun dalam hidup gue gitu ya, gue merasa ya itu satu-satunya yang gue ambil untuk kemudian ya udah yang penting cepet lah gitu. Kayak mungkin sama manajer lu gitu kan ya, adalah gue juga mau resign ini gitu kan. Tapi gini, yang paling penting adalah lu sadar lu lagi silent treatment, sehingga lu kemudian bisa tahu efeknya ke depannya itu apa. Karena kalau misalnya lu terbiasa melakukan itu tanpa lu sadar, jangan-jangan ke depannya lu akan jadi orang yang lari dari masalah aja terus gitu. Kayak gue dulu gitu. Maksudnya kalau misalnya gue tahu bahwa gue lagi melakukan silent treatment, alasannya apa? Karena ada banyak banget motif di balik silent treatment gitu. Tidak hanya untuk langsung literally menyakiti orang lain, tapi ya ada banyak sekali alasannya. Nah, dan mungkin kadang ada motif-motif yang kita nggak tahu efeknya itu seberapa parah gitu, ya nggak sih? Makanya pertama, silent treatment tuh banyak banget bentuknya dan banyak banget motifnya. Itu kalian bisa cari dimanapun. Nanti kita bisa mention lah beberapa yang umum gitu ya. Pertama, itu tuh serius untuk efek lu, personality lu di jangka panjang, dan terutama ke hubungan lu dengan orang-orang di sekitar lu, dengan orang yang lu sayang, dengan orang-orang di kantor lu, dan dengan pekerjaan lu gitu. Jadi kalau lu nggak sadar melakukan itu, bukannya nggak boleh, tapi lu mesti sadar sehingga kedepannya lu tuh tahu untuk tidak mengulang itu gitu. Kalau misalnya lu melakukan itu tanpa sadar ya, misalnya kayak lu itu pada saat itu ya, kan lu tahu melakukan itu karena memang ya gue mau resign karena memang bukan bidang ini yang mau lu tekuni lagi gitu kan, sehingga lu kayak it's apa ya, I'm not fighting gitu, karena gue merasa ini gak ada gunanya gitu. Asal lu tahu itu gak ada masalah. Tapi kalau kemudian sebetulnya lu silent treatment karena lu gak ngomong karena sebenarnya gue pengen gaji yang lebih besar sih gitu-gitu, atau misalnya kayak sebenarnya gue gak suka sama kelakuan dia pada saat ini, atau misalnya gue gak suka kalau dia ngomong kayak gini gitu. Nah itu tuh harus lu address sebetulnya sama diri lu sendiri setidaknya gitu loh. Kenapa lu gak suka dia ngomong gini, atau kenapa lu gak berani minta salary raise gitu-gitu. Nah itu tuh mesti diaddress supaya lu tuh tahu bahwa ya silent treatment itu lu tuh ada gunanya gitu loh, meskipun ke diri lu sendiri gitu. Berarti bukan serta-merta kita untuk mencoba menjadi victim dari masalah kita ya. Jadi kita harus mengaddress dulu masalahnya itu apa, dan apakah benar harusnya kita melakukan silent treatment ini. Apakah kita cuman mau menghindar dari sebuah masalah dan tidak mau bertanggung jawab, atau kita ingin hold back dulu aja sebelum kita dive into gimana cara kita nge-solve problemnya lagi. Jadi kita harus address dulu kita ada di posisi mana nih sekarang. Jangan kita melakukan silent treatment semata-mata karena kita menganggap kita tuh victim dari masalah kita sebenarnya. Satu hal yang gue pelajari dari gue baca jurnal-jurnal ini ya, kalau lu mau gini, banyak yang sering nanya jurnalnya ya Har. Jurnalnya itu judulnya When Silence Speaks. Itu dari International Journal of Scientific Research and Development tahun 2022. Silahkan dicari. Bagus banget. Nah itu dia itu menekankan satu hal yang nempel banget di kepala gue. Dia ngomong gini, silent treatment is active, effortful, and involving. Jadi kalau lu melakukan silent treatment itu lu tidak berhak untuk ngomong lu tuh korban, nangkep gak sih? Ketika lu melakukan silent treatment itu tuh aktif Hari, lu tuh tidak pasif gitu. Maksudnya lu tuh bukan sebagai pihak penerima, lu pihak yang melakukan. Aktif, effortful, itu tuh memakan energi dan pemikiran lu untuk melakukan itu gitu. Karena lu mencoba mencari trik gitu. Trik untuk apa nanti kita bahas ya. Nah itu tuh involving, jadi lu tuh terlibat secara aktif dan
lu berpikir gimana caranya untuk memperlakukan orang yang gue tidak suka ini, ngerti gak sih? Jadi menurutku stop untuk bilang bahwa I keep silence because I am the victim. Itu tuh udah nggak lagi ketika lu tahu ketika ya lu melakukan silent treatment. Kenapa ini penting untuk ditekankan? Karena kayak gue dan kayak pengalaman gue dan Hari dulu ketika kami merasakan sebagai victim dari dunia ini, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi penting banget untuk kalian tahu bahwa if you are doing silent treatment, you know you are doing it for a reason gitu loh. Bukan karena kalian tuh ya kayak tadi Hari bilang korban gitu-gitu tuh nggak berlaku untuk silent treatment gitu sebetulnya. Iya, menurut gue apa ya, silent treatment ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan benar. Jangan menggunakan itu sebagai apa ya, cara untuk lari dari tanggung jawab. Karena nggak ada masalah yang akan selesai dengan cara kita lari dari tanggung jawab. Walaupun gue percaya dalam hidup itu, walaupun kadang kalau misalnya kita punya masalah, ini satu kutipan yang gue kutip dari Panji. Panji pernah bilang kalau misalnya dalam hidup itu kadang kita punya masalah besar dan kadang masalah besar itu kita nggak tahu jalan keluarnya kayak gimana. Tapi masalah besar itu suatu hari bakal selesai gitu, walaupun dengan cara yang tidak kita inginkan. Dan salah satu caranya itu memang cuma bertahan. Tapi bukan berarti kita lari dari tanggung jawab walaupun kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya walaupun kita nggak bukan orang yang mungkin akan menyelesaikan masalah itu, tapi ya kita tetap harus bisa bertanggung jawab dengan masalah itu. Jadi jangan menjadikan silent treatment ini menjadi suatu cara untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Itu gak sih yang paling penting sebenarnya? Iya, menurutku tadi makanya aku mulai nangkep bahwa jangan-jangan Mel Robbins ini mau bilang bahwa ini tuh toxic behavior. Ini tuh sebuah tingkah laku yang toxic ke diri lu sendiri dan ke orang lain mungkin. Karena bisa jadi lu gak sadar ketika lu melakukan itu gitu loh. Kayak ketika lu keracunan gitu gak sadar gitu. Yang menjadi toksik itu ketika kita lari dari tanggung jawabnya itu kan. Ya contoh kasusnya aja mungkin. Korban gitu. Iya, contoh kasusnya aja mungkin dalam relationship kali. Ya memang kadang kita berantem di sebuah relationship itu kadang apa ya, semakin kita berusaha untuk menyelesaikannya pada saat itu mungkin masalahnya akan menjadi semakin besar gitu. Tambah gede. Iya, dan mungkin salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan pada saat itu adalah, yaudah coba kita tahan dulu, lo pulang, gue pulang, kita sama-sama istirahat, kita came back ketika kita sudah lebih sehat, maksudnya kita sudah lebih tenang lah. Lebih siap. Iya, nggak menggebu-gebu gitu, karena kalau misalnya kita masih menggebu-gebu, masih panas, ya mau sampai kapanpun masalahnya kan berkutat di itu aja. Tapi balik lagi, kita bertanggung jawab, balik lagi ke masalah itu dan kita coba menyelesaikan masalah itu. Jadi menurut gue silent treatment ini adalah postponing reality yang tetap harus lu selesaikan gitu. Untuk lu tahu kemudian bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah, lu mesti tahu kenapa masalah itu datang dong. Sebetulnya lu mesti tahu dulu dong apa sih penyebab masalahnya gitu. Nah, di dalam urusan silent treatment, lo tuh masih tahu apa penyebab atau motif lo itu melakukan silent treatment sehingga kemudian lo bisa kayak kata Hari menyelesaikan masalahnya itu. Banyak sebetulnya motif-motifnya. Ini gue akan menyebutkan beberapa yang paling umum ya. Nomor satu tuh defense mechanism. Jadi lo kayak tadi lo bilang Hari, itu adalah cara gue untuk menahan diri supaya gue tidak menyebabkan masalah yang lebih besar gitu kan. Karena gue tahu kalau gue ngomong nih, gue akan semakin dimusuhin banyak orang. Itu adalah bentuk perlindungan diri kita ke diri sendiri gitu kan. Gue diem aja udah. Nah inilah dimana silence is gold gitu ya. Karena lo tahu akan menimbulkan masalah lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua itulah untuk menghukum orang. Ya ini biasalah. Untuk anak kecil kayak gitu-gitu. Nah tapi ini tuh ada banyak ya. Kalau orang tua ke anaknya itu kan bentuknya adalah untuk rehabilitasi ya, untuk kemudian lu memperbaiki kelakuan lu gitu kan. Kalau intensi lu adalah untuk orang bisa merehabilitasi itu bagus, tapi kalau intensi lu adalah untuk revenge, hati-hati loh, ini nggak ada habisnya ya kan, karena itu akan menjadi cycle yang toksik untuk kalian berdua gitu. Nah itu, terus kemudian ada juga yang ini yang paling parah Hari. Kalau lu mendiamkan orang untuk membuat orang itu merasa tidak berharga di mata lu, tuh hati-hati tuh. Itu lu harus mengadres itu sama diri lu sendiri gitu, karena berarti lu punya intensi untuk merendahkan orang lah. Kenapa? Itu tuh nggak boleh gitu kayak gitu. Terus tadi ada juga yang time out, kata lo itu benar. Nah, yang paling biasa dilakukan orang itu Hari, yang paling bahaya, yang makanya disebut toksik itu adalah motif orang melakukan silent treatment itu ada dua.
Yaitu pertama untuk manipulasi. Kayak tadi gue bilang kan, makanya ini kenapa disebut effortful. Jadi lu benar-benar mikir gimana caranya untuk memanipulasi orang dengan silent treatment. Lucu gak sih? Lu diem tapi lu manipulasi orang. Yang kedua, manipulasi ini adalah biasanya untuk mengadres bagaimana power lu terhadap sebuah hubungan. Jadi gini, ketika lu berhubungan sama orang ya Hari, yang paling berpengaruh itu adalah dua hal. Pertama, permanensi. Jadi perasaan bahwa hubungan ini akan permanen. Sama kedua, power distribution. Jadi siapa yang lebih punya power dalam hubungan itu. Kayak tadi kan kita sering cerita ya, kayak ini kan hubungan masalahnya biasanya sama orang tua, sama apa, sama gitu kan. Nah, kenapa kadang-kadang ya Har, gini ya, 8 dari 10 orang itu melakukan silent treatment ke orang yang mereka sayang loh. Dan 2 dari 10 orang itu melakukan silent treatment ke semua orang. Ini rada aneh sih, tapi oke lah dia bisa melakukan ini ke semua orang. Nah, berarti kalau misalnya kita itu bisa melakukan silent treatment ke orang yang kita sayang, menurut tuh alasannya apa sih Hari? Kenapa lu justru bisa mendiamkan orang hanya ketika lu merasa cukup dekat? Karena kita udah terbiasa take someone for granted. Bener banget lagi. Iya. Alasannya itu. Iya, bener. Karena kita akan diterima unconditionally. Iya. Itu adalah perasaan paling berbahaya sebagai manusia ya, kan ketika kita merasa kayak orang harus menerima kita unconditionally, gue diem lu terima aja gitu. Jangan, itu nggak sehat lah pemikiran kayak gitu ketika lu merasa benar untuk melakukan itu gitu. Kayak kita berharap dimengerti begitu aja. Nah yang kedua, biasanya orang yang melakukan silent treatment itu adalah orang yang dalam hubungannya di interaksi itu tuh berada di lower power gitu. Jadi dia tidak punya kekuatan untuk bergain gitu, untuk apa yang dia ingin lakukan atau dia yang tahu itu dia merasa itu nggak akan mengubah situasi kayak gitu. Nah itulah dimana orang yang merasa ada di lower power itu akan lebih sering melakukan silent treatment itu. Nah itulah kenapa tadi penting sekali untuk pertama kalian sadar bahwa itu tadi bukan korban gitu ya, dan meskipun kalian ada di lower power, kalian itu secara aktif melakukan itu gitu. Nah kemudian pertanyaannya kan, kenapa orang yang ada di lower power ini justru melakukan silent treatment gitu? Sebetulnya itu adalah pertama untuk balance the power in the relationship. Karena gue merasa sebagai karena gue merasa tersakiti. Gue tuh merasa udah mencoba ini itu, atau dengan kata-kata lu gue tersakiti, dengan kondisi ini gue tersakiti gitu ya, sehingga gue tuh merasa down. Nah untuk merasa tidak terlalu down gitu ya, biasanya kita tuh untuk berusaha untuk mengimbangi kondisi emosional kita itu adalah dengan silent treatment gitu. Karena kita kita pasti pingin kalau misalnya berhubungan sama orang tuh ada di power yang sama kan, power balance yang sama lah gitu maksudnya. Power distributionnya tuh sama, setara gitu, sehingga kalau kita merasa inferior kan kita juga merasa kayak defense mechanism kita aktif dan segala macamnya, kita pingin mendistribusikan itu gitu. Jadi sebetulnya memang bener orang yang biasa melakukan silent treatment itu adalah orang yang feel hurt ya, atau istilahnya tuh mereka tuh merasakan sesuatu, merasakan rasa sakit, tapi karena kemudian mereka tidak bisa tidak punya vocabulary untuk mengungkapkan itu gitu, sehingga mereka merasa kayak gue nggak ngerti deh cara ngomongnya, udah gue diem aja gitu. Nah itu yang kemudian bisa jadi berbahaya, karena kalau misalnya kalian terus memendam itu, ya bisa jadi bom waktu juga ke depannya gitu. Ya sama kayak kita lari dari masalah juga nggak sih? Ya jatuhnya kalau misalnya dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu, dan dia merasa selalu tersakiti gitu ya, dan tidak berusaha victim mentality lah ya, jatuhnya. Victim mentality, dia akan terus berusaha untuk udah percuma lah, apapun yang gue lakukan percuma gitu. Nah itu tuh bahaya tuh, karena banyak tuh yang ada di grupku itu merasa victim mentality ya. Jadi mereka merasa kayak gue udah percuma lah gue hidup, percuma lah gue berusaha, apapun yang gue lakukan tidak akan mengubah situasi. Nah itu tuh bahaya gitu, kayak gitu. Berarti kalau misalnya ada orang nih yang melakukan silent treatment, sebenarnya tujuannya cuma buat apa ya, menahan diri. Berarti sebenarnya nggak masalah dong. Yang penting kita nggak merasa kita menjadi victim dari sebuah masalah dan kita menyalahkan orang lain. Asal sadar dia melakukan itu untuk sebuah tujuan gitu ya. Berarti yang penting kita harus aware dulu kenapa kita melakukan hal itu, dan jangan lupa untuk tetap bertanggung jawab sebenarnya dengan setiap apapun yang terjadi di kehidupan kita. Itu apakah itu masalah, apapun itu.
Yang penting kita harus bisa bertanggung jawab. Jangan menjadikan silent treatment ini menjadi sebuah pelarian dan menyalahkan orang lain atas masalah-masalah kita. Ya gak sih? Ya kayak tadi yang pertama kali gue bilang, Mel Robbins bilang ini adalah sebuah toxic behavior gitu. Jadi lu mesti sadar kalau lu lagi toxic juga gitu maksudnya. Atau lu lagi menerima toksisitas atau kemudian lu sebagai pelaku toxicity, ya lu mesti sadar aja gitu. Ini sih yang tentang silent treatment yang pengen kita angkat kali ya. Supaya jangan kita tidak menjadi pribadi yang terus menyalahkan orang lain atas sebuah masalah gitu. Memang benar, kadang ada masalah itu lebih baik kita postpone dulu untuk kita mencari jawaban atas masalah yang lebih baik. Tapi tidak benar juga untuk kita lari dari masalah itu dan terus menyalahkan orang lain atas masalah itu sih. Yang penting kita harus aware dulu sih. Semoga yang tadi aku bilang macam-macam dari silent treatment dan kemudian kenapa kalian mungkin melakukan silent treatment bisa membuat kalian cukup untuk membaca lebih banyak ya. Maksudnya ini jadiin ini aja bahan untuk itu sebagai referensi trigger. Ya, referensi untuk mengetahui lah apakah kita pernah melakukan silent treatment seperti itu atau enggak. Kalau misalnya kita pernah melakukan silent treatment seperti itu ya kita harus aware bahwasanya ya memang kadang kita salah gitu mungkin. Yap, dan mungkin itu aja pembahasan kita tentang silent treatment yang tanpa kita sadari mungkin sering kita lakukan kali ya. Entah apapun itu intensinya. Yang penting intensinya bukan untuk lari dari masalah dan bukan untuk menyakiti orang lain. Itu yang paling harus kita address sih. Silahkan cari tahu lebih banyak karena udah banyak. Benar. Sebenarnya belum banyak banget sih jurnalnya, tapi udah ada yang bagus. Silahkan dibaca. Dan mungkin itu aja pembahasan kita untuk episode hari ini. And until next time, see you next week. Bye bye.